Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dan yang saya hormati Dr. Mahfud Sulaiman MPD selaku dosen pengampuh mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran, dan yang saya sayangi adik-adik sekalian. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu untuk Ketua Kelas, Mbak Widah. Tolong pimpin doa. Berdoa mulai. Selesai. Nah, Ibu ingin mengecek kehadirannya terlebih dahulu ya. Wahyuni, Widah, Hadir. David. Nah, sudah hadir semua ya? Ada yang sakit, izin. Tidak ada, Bu. Nah, ada yang ingat deh kemarin kita mempelajari tentang apa? Interaksi sosial. Nah, kemarin kita itu mempelajari tentang interaksi sosial, yaitu hubungan timbal balik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Jadi sekarang kita akan mempelajari tentang norma. Apa di sini sudah ada yang tahu apa itu norma? Tidak tahu, Bu. Nah, apa itu norma? Jadi norma itu adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma dibuat agar semua orang bisa hidup dengan tertib, aman, dan saling menghargai. Jadi norma itu adalah pedoman berupa aturan berisi tindakan dan larangan agar manusia itu bisa hidup sesuai dengan keinginan masyarakat dan tidak akan ada yang namanya konflik. Nah, next, fungsi norma dalam kehidupan. Norma membantu kita membedakan mana yang baik dan buruk. Jika semua orang mematuhi norma, maka kehidupan menjadi lebih rukun, adil, dan damai. Jadi, fungsi norma di sini itu sebagai pengendalian hidup manusia agar kita itu bisa hidup sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Nah, selanjutnya ada macam-macam norma. Macam-macam norma itu ada 4. Yang pertama ada norma agama dan norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, yang pertama ada norma agama. Norma agama itu adalah berasal dari ajaran Tuhan yang tertulis dalam kitab suci. Norma ini mengajarkan kita untuk berbuat baik, jujur, tidak mencuri, dan menyembah Tuhan sesuai ajaran agama masing-masing. Jadi di dalam norma agama ini itu berasal dari ajaran Tuhan, dan norma agama ini bersifatnya wajib sesuai dengan penganutnya. Contoh norma agama itu seperti ketika kita mau makan itu kita membaca doa terlebih dahulu, dan beribadah tepat waktu itu juga termasuk ke dalam norma agama. Dan yang kedua ada norma kesusilaan. Jadi norma kesusilaan itu adalah aturan yang berasal dari hati nurani manusia. Nah, norma ini membuat kita merasa bersalah jika melakukan perbuatan buruk seperti berbohong atau mencuri. Jadi norma kesusilaan ini berasal dari hati nurani yang bersifat baik dan buruk, seperti contoh selalu berkata jujur, tidak pernah berbohong, itu termasuk ke dalam norma kesusilaan, dan tidak mencuri itu termasuk ke dalam norma kesusilaan. Nah, selanjutnya ada norma kesopanan. Jadi, norma kesopanan itu adalah aturan yang berasal dari kebiasaan masyarakat. Norma ini mengatur bagaimana kita bersikap sopan terhadap orang lain sesuai adat dan budaya setempat. Jadi, norma kesopanan di sini itu adalah yang berasal dari kebiasaan masyarakat. Nah, seperti contohnya ketika kita bertemu dengan guru, sebaiknya kita mengucapkan salam, itu termasuk ke dalam norma kesopanan. Nah, selanjutnya ada norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh negara atau lembaga yang berwenang.
yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh semua masyarakat serta memiliki sanksi yang tegas jika dilanggar. Jadi norma hukum ini adalah norma yang dibuat oleh negara. Nah, yang bersifatnya tegas dan jelas. Jadi seperti contoh membayar pajak itu termasuk ke dalam norma hukum dan mentaati rambu lalu lintas itu termasuk ke dalam norma hukum. Dan tidak merusak fasilitas umum itu juga termasuk ke dalam norma hukum. Nah, norma hukum ini jika kita melanggar norma hukum itu pelakunya akan dikenakan hukuman. Nah, di sini kalian sudah paham apa itu norma? Paham, Bu. Nah, jika kalian sudah paham, Ibu ingin menjadikan kalian dua kelompok. Kelompok pertama di sebelah kanan dan kelompok kedua di sebelah kiri. Nah, Ibu beri waktu 2 menit untuk kalian menjawab. Nah, silahkan mengerjakan. Ibu beri waktu 2 menit ya. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, Ibu minta satu perwakilan untuk maju ke depan. Mbak Wida. Ya, Bu. Apa yang dimaksud dengan norma? Yaitu aturan yang mengatur perilaku masyarakat agar kehidupan masyarakat tertib dan harmonis. Sebutkan 4 macam norma dan berikan contohnya. Yang pertama ada norma agama, yang kedua ada norma kesusilaan, yang ketiga ada norma kesopanan, yang keempat ada norma hukum. Nah, bagus. Beri tepuk tangan untuk Mbak Wida. Nah, jadi norma itu adalah aturan. Jadi norma itu adalah aturan yang dibuat untuk mengatur perilaku manusia agar manusia itu bisa hidup tertib dan harmonis. Nah, karena kalian sudah paham, untuk tugas minggu depan Ibu ingin memberikan tugas untuk meresum apa yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Nah, terima kasih atas partisipasinya pada pagi hari ini. Sebelum kita pulang, mari kita membaca doa terlebih dahulu untuk Mbak Wida selaku ketua kelas bimbing doa. Mari anak-anak kita sebelum pulang berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah.